Misalnya kami kalau memakai membaca file-file teks itu biasanya pakai Notepad++ karena lebih enak dilihatnya. Kalau pakai Notepad biasa tuh kurang enak Pak. Jadi contohnya seperti ini. Kalau dia dibaca pakai Notepad++, jadinya seperti ini Pak. Jadi lebih terstruktur, rapi gitu. Jadi dia mirip-mirip yang di MATLAB editornya lah Pak. Jadi kalau nanti Bapak butuh bisa diinstal di situ. Saya sediakan dua versi juga Pak. Ada yang versi 32 bit dan ada versi 64 bit. Yang ini 32, yang 64 itu yang 64 bit. Kalau nanti di data password juga dia bacanya lebih enak. Contohnya ya kalau dibaca biasa pakai kalau biasa pakai Excel, dia bentuknya seperti ini Pak. Tapi biasanya Pak ada yang loncat ke kanan kiri, loncat ke kanan kiri. Nah kalau dia pakai Notepad++, dia terstruktur lebih seperti dilihatnya gitu Pak. Jadi kalau Bapak ada script MATLAB, jadi nggak perlu buka MATLAB, tapi dibuka di scriptnya sendiri juga bisa di Notepad++. Tapi nggak bisa juga karena kalau orang kan butuh MATLAB. Nah kemudian di pagi ini kita latihan pemodelan gelombang Pak. Jadi untuk pemodelan gelombang sendiri karena untuk pengamatan gelombang sendiri itu cukup susah ya Pak ya. Karena biasanya tuh kita tuh ngamatin gelombang tuh dari mata telanjang itu Pak. Jadi ada surfer, ada yang lagi surfing itu Pak. Dia lagi surfing di gelombang, terus surfernya tuh ketinggiannya 1,8 meter sama. Nah kita tuh cuma mengestimasi Pak, oh kira-kira tinggi gelombangnya tuh 3 meter, sekian meter gitu. Jadi kita untuk mengkuantifikasi gelombangnya itu susah dan apalagi untuk di daerah yang luas gitu Pak. Jadi kita kalau ada alat ADCD pun dia hanya bisa mengukur gelombang di satu titik saja. Oleh karena itu pemodelan numerik itu digunakan untuk memodelkan tinggi gelombang di suatu daerah dengan data input dari angin. Jadi gelombang yang dimaksud itu gelombang angin. Beda lagi dengan gelombang tsunami. Ada juga metode pemodelan gelombang tsunami seperti yang akhir-akhir ini ramai juga, itu juga menggunakan salah satu metode pemodelan tsunami juga. Tapi kalau pemodelan tsunami itu yang jadi inputannya adalah besar gempanya Pak. Jadi semakin besar gempanya, semakin besar pula tsunami yang dihasilkan gitu. Jadi pemodelan ini nanti menghitung bagaimana si gelombang itu dibangkitkan dan dirambatkan ke daratan gitu Pak. Nah kenapa ya gitu. Terus di SWAN sendiri pemodelan gelombang menggunakan SWAN sendiri kepanjangannya adalah Simulated Wave Nearshore. Jadi dia adalah pemodelan gelombang, salah satu model gelombang yang bagus untuk menghasilkan gelombang di pesisir. Jadi ada beberapa model yang digunakan selain SWAN ini yang dia justru kalau dia di dekat pesisir dia buruk Pak hasilnya, dia bagus untuk lautan lepas. Dan di BMKG juga menggunakan model gelombang sendiri, tapi saya juga kurang tahu dia menggunakan model gelombang yang mana, entah SWAN, entah DEL, entah yang lain. Nah di pagi ini kurang lebih ada 4 rangkaian pelatihannya Pak ya, yang bagian gelombang sendiri. Yang pertama itu prinsip-prinsip pemodelan itu seperti apa, kemudian pengenalan terhadap SWAN sendiri, kemudian untuk memodelkan dengan menggunakan SWAN seperti apa, dan untuk mengolah hasil dari SWAN. Nah, sebelumnya saya mau jelaskan dulu Pak terkait dengan prinsip prinsip dasar pemodelan Pak. Jadi pemodelan sendiri pada dasarnya itu kita mengenerate sendiri area yang kita teliti itu sebesar apa, kemudian kita siapkan data
inputnya, kita setting pemodelannya mau seperti apa sesuai dengan kebutuhan kita, kemudian kita running pemodelannya, kita evaluasi lagi pemodelan itu apakah sudah sesuai dengan apakah istilahnya realistis atau tidak. Jadi realistis atau tidak itu maksudnya kalau kita membuat gelombang angin terus tiba-tiba gelombangnya setinggi 30 meter, itu jelas ada yang salah dengan pemodelannya. Kita harus kalibrasi ulang, kemudian kita istilahnya kita olah si result pemodelan itu untuk kita gunakan. Nah, namanya juga pemodelan ya Pak. Namanya juga pemodelan. Model itu adalah istilahnya hasil simplifikasi dari kejadian alam Pak. Jadi karena di alam itu cukup rumit kejadiannya, seperti gelombang itu kan bentuknya seperti apa, banyak faktornya. Ada yang dari pasut, ada yang dari angin, ada yang tsunami, ada gelombang kapiler, ada gelombang yang disebabkan oleh kapal yang gerak. Jadi kapal kalau bergerak itu kan dia membentuk gelombang sendiri apa ya. Nah, itu disimplifikasi. Jadi di soal ini kita hanya fokus untuk mencari gelombang atau menghitung gelombang dan memodelkan gelombang itu dari data input angin Pak. Jadi kalau kita punya angin, dia berhembus terus menerus di suatu area di lautan selama dalam waktu tertentu, dia akan membentuk gelombang. Nah, si pembentukan gelombang itu sudah dikuantifikasi dalam model matematika yang nanti dengan soal ini dia bisa dihitung dengan mudah, gitu Pak. Nah, untuk memulai pemodelan, yang pertama kita harus membentuk model domain. Yaitu yang pertama model domain construction. Nah, di model domain itu isinya adalah model model domain itu isinya adalah area cakupan di mana kita mau melakukan pemodelan gelombang sendiri Pak. Contohnya saya di Jakarta, saya mau memodelkan Teluk Jakarta. Jadi fokus area kita dibatasi saya di Teluk Jakarta. Nah, untuk data inputnya di model domain sendiri itu apa Pak? Nah, nanti di sebelah kanan Pak, batimetri dan garis pantai. Jadi kita download dulu data batimetrinya, kita siapkan untuk domain pemodelan. Nah, itu habis itu kita siapkannya sesuai dengan area yang kita teliti Pak. Jadi kalau kita mau teliti di Teluk Jakarta, kita nggak perlu data batimetri seluruh Indonesia, cukup di Teluk Jakarta saja. Gitu. Nah, kenapa data batimetri ini penting? Karena data batimetri ini nanti kaitannya dengan perjalanan gelombangnya Pak. Jadi gelombang itu nanti kan semakin dekat ke pantai, dia kan ada karakteristik sendiri apa ya. Jadi semakin dekat ke pantai dia semakin tinggi, nanti ada gelombang pecah segala macam. Nah, itu fungsi dari batimetri ini sendiri. Nah, kemudian boundary dan initial condition. Gambarnya gini Pak. Saya coba di Nah, contohnya ini domain pemodelan kita Pak. Ini Teluk Jakarta. Nah, yang bagian darat ini kita nggak akan otak-atik bagian darat ya Pak, karena nanti kan kita cuma butuh data batimetri. Jadi nanti kita mainnya domainnya di atas ini darat. Jadi nanti kan karena kita memodel gelombang kan gelombang nanti yang nggak mungkin masuk ke darat ya Pak ya, kecuali gelombang tsunami. Nah, makanya kita yang di darat kita anggapnya nggak dipakai nanti. Nah, di laut sendiri nanti kita buat data batimetrinya, atau kita ambil dari sumber-sumber entah itu dari GEPCO atau dari Batmas. Nanti saya juga kasih linknya untuk yang Batmas seperti apa. Dibuat area pemodelan seperti ini Pak, bentuknya kotak misalnya. Nah, kemudian ada boundary dan initial condition. Boundary dan initial condition itu parameter-parameter lain yang dimasukkan untuk gelombang untuk pemodelan gelombang kita Pak. Contohnya dari water level, arus, dan river vista itu debit sungai. Jadi kalau ada debit sungai, ada arus yang di sini, kita bisa masukkan untuk menunjang gelombang kita, pemodelan gelombang kita. Jadi semakin banyak parameter yang kita masukkan, semakin realistis dan semakin mendekati kenyataan dari gelombang yang sebenarnya, gitu Pak. Nah, boundary itu kan batas ya Pak ya, di samping. Kalau Bapak lihat kan, kalau Teluk Jakarta kan semua segede ini Pak ya, di pemodelan kita. Tapi di dunia nyata, Teluk Jakarta kan sangat luas Pak, sampai ke Pulau Seribu, Laut Jawa, segala macam. Nah, oleh karena itu boundary condition ini perlu Pak, di samping-samping ini. Perlunya untuk apa? Jadi seumpama angin di sini juga gelombang yang ada di dalam Teluk Jakarta ini juga dipengaruhi gelombang dari luar sini kan Pak. Dia masuk ini gelombangnya.
Nah, jadi boundary condition ini isinya adalah gelombang-gelombang yang masuk dari luar domain pemodel kita untuk menunjang pembentukan gelombang di dalamnya. Gitu, Pak. Nah, kalau initial condition, jadi pas kita pertama ngeran model kita, itu kondisinya seperti apa? Apakah dia sudah ada gelombang sebelumnya, ataukah dia laut yang tenang, atau bagaimana? Nah, kalau soal boundary condition yang masuk-masuk ini tidak ada dan initial conditionnya dimulai dari nol, kita harus melakukan pemodelan beberapa hari sebelumnya. Jadi, seumpama kita mau mendapatkan gelombang di tanggal 5 Oktober. Setidaknya dimulai dari tanggal 1 Oktober kita harus mulai ngeran, Pak. 1 Oktober versi ini ya, bukan 1 Oktober di dunia nyata. Jadi kita rannya dari 1 Oktober untuk mendapatkan gelombang di tanggal 5. Kenapa? Jadi kan ini kan anginnya dihembuskan terus ya, Pak ya. Kalau Bapak di bak mandi atau di ember yang ada airnya, terus Bapak tiup, itu kan cuma gelombangnya dikit. Nah, itulah kenapa kita harus ngeram dari jauh-jauh hari agar dia tuh bentuk dulu gelombang awalnya seperti apa. Nanti di tanggal 5 dia sudah bentuk sesuai dengan atau mendekati dengan yang aslinya gitu, Pak. Nah, kemudian definition of model input parameters and include process. Jadi di dalam itu kita mau parameter-parameter apa yang dihitung, proses apa yang kita hitung atau kita asumsikan tidak ada, gitu. Kita harus pilih itu juga, Pak. Nah, setelah jadi kita harus melakukan sensitivity analysis atau uji sensitivitas. Maksud dari uji sensitivitas itu adalah contohnya di sini batimetrinya. Kita pakai batimetri dengan resolusi 100 meter sama batimetri dengan resolusi 1 km. Secara logika dan jelas bagus yang 100 meter karena dia lebih teliti. Tapi kita run dulu aja. Kita bandingkan 100 meter sama 1 km. Hasil gelombangnya seperti apa? Kalau hasil gelombangnya sama, berarti dia tidak sensitif terhadap batimetri. Berarti kita bisa pakai yang 1 km aja karena resolusi 1 meter kan banyak lebih kecil, hitungnya lebih cepat gitu. Jadi kita seleksi dulu mana-mana parameter yang sensitif atau tidak. Jadi kalau ternyata kita pakai yang 100 meter dia gelombangnya 3 meter, terus yang 1 km dia gelombangnya cuma 1 cm, itu kan sensitif sekali apa ya? Jadi kita pakai yang terbagus, data yang paling bagus yang kita pakai. Next, gitu. Nah, selanjutnya itu setelah uji sensitivitas tadi selesai, kita kan punya tuh parameter-parameter yang kita pilih. Contohnya batimetri resolusi 100 meter, angin setiap 6 jam resolusi 1 km, dan sebagainya. Nah, dari situ kita lakukan verifikasi pemodelan. Jadi kalau kita memodelkan tanggal 5, ya ini memodelkan untuk tanggal 5. Jadi kita cari dulu waktu yang lain dan kita punya tinggi gelombangnya, Pak. Jadi kita di Agustus sama, kan kita pengen dapat tanggal 5 ya, Pak, 5 Oktober. Nah, kita modelkan dulu yang tanggal 5 Agustus, beberapa bulan sebelumnya. Nah, di pemodelan itu kita ngecek dulu, kan kita punya data gelombang di tanggal 5 Agustus ya, Pak, dari pengamatan. Oh, ini tinggi gelombangnya 2 meter. Nah, kita cek dulu di tanggal 5 Agustus versi pemodelan tingginya berapa. Kalau ternyata yang 1-2 meter, yang 1-2 meter, berarti sama ya, Pak. Berarti pemodelan kita sudah oke. Tapi ternyata kalau di pemodelan kita itu jadinya cuma setengah meter, sedangkan yang asli 2 meter, nah berarti ada yang harus diganti parameternya. Entah itu anginnya yang kurang istilahnya kurang bagus datanya, atau batimetrinya kurang bagus. Nah, setelah dilakukan itu kita kalibrasi lagi. Nah, kalibrasi itu pemilihan ulang parameter-parameter yang sebaiknya digunakan. Setelah itu diulang lagi, dicek lagi di tanggal 5 Agustus, wah sudah oke nih, 1,9 versi pemodelan yang aslinya 2 meter, ya mendekati dikit-dikit lah, kita anggap oke, sudah sesuai dengan keinginan kita. Ya udah, kalau sudah selesai kita bisa gunakan untuk keperluan yang kita inginkan. Contohnya untuk ngecek apakah di suatu daerah itu gelombangnya tinggi atau tidak, atau saat terjadinya siklon. Kalau kemarin waktu tugas akhir saya itu memodelkan gelombang saat terjadinya siklon Cempaka Dahlia tahun 2017. Jadi kalau pada saat Cempaka Dahlia itu nanti kelihatan tuh, Pak, gelombangnya dia kan siklon kan bentuknya kayak tornado ya, muter-muter gitu, Pak, di awannya. Nah, itu juga kebentuk tuh muter-muter seperti itu.
Nah kurang lebih seperti itu Pak prinsip pemodelan. Jadi pemodelan apapun, mau pemodelan gelombang, pemodelan tsunami, pemodelan pasut yang hubungannya dengan laut terutama ya Pak, itu cara-caranya seperti itu Pak.